Ya, awalnya ingin saya ucapkan dulu selamat ya bagi kita semua ya. Akhirnya ibadah ini bisa akhirnya selamat ya. Eh, jadi memang beberapa waktu yang lalu kita ada badai lah gitu kan. Nah, jadi awalnya saya mengira bahwa ibadah ini sudah tidak ada lagi ya, sudah selesai gitu kan. Cuman karena perjuangan dari Ibu Santi ya, kita harus berterima kasih ya kepada Ibu Santi. Kalau Ibu Santi tidak berjuang mungkin sudah tidak ada lagi ya, udah benar-benar tamat. Tapi karena Ibu Santi sendirian ya berjuang ya, sendirian, benar-benar sendirian, dia ingin terus ibadah ini ada, maka akhirnya ibadah ini selamat. Dan dengan adanya ibadah hari ini menjadi lonceng bagi kita bahwa family Garda telah kembali pulih 100% ya. Jadi walaupun hari ini tadi awal ibadah kita agak sedikit was-was ya, karena hanya tiga orang ya yang awalnya saya lihat, malah 2 orang malahan, Ibu Santi sama Ibu Nova gitu kan. Lalu saya masuk jadi 3 gitu. Saya, waduh ini belum ada yang datang gitu. Jadi saya keluar masuk gitu. Lalu akhirnya bisa kembali berjalan dengan baik. Jadi saya bertahun kepada kita karena ibadah Garda telah kembali pulih, kembali normal, maka di minggu-minggu depan kita akan tingkatkan ya kualitas ibadah kita ya. Kita akan sehimbau yang ini, mari datang lebih cepat lagi begitu ya. Jadi dengan kita cepat datang sehingga kita juga tidak jadi panik ya. Tadi sempat terjadi kepanikan begitu kan. Sampai saya tanya, ini siapa nanti nih yang melayani gitu kan, kok belum ada gitu kan. Kalau saya tunjuk Ibu Leni WL, ya udahlah saya gantikan jadi khotbah gitu kan. Jadi biar minggu depan nggak terjadi kepanikan lagi, kita siapkan lebih baik ya, kita siapkan ibadah yang lebih berkualitas. Puji Tuhan, terima kasih ya, semua itu berkat anugerah Tuhan. Dan saya beritahukan kepada kita semua bahwa di dalam keluarga itu konflik itu biasa terjadi ya, bisa terjadi dan biasa terjadi. Hanya saja memang terkadang konflik itu bisa menjadi sangat runcing ya, dan bisa menyebabkan perpecahan gitu. Jadi walaupun konflik itu sebenarnya hal yang biasa saja dalam sebuah keluarga, tapi ada baiknya kalau kita lebih waspada, lebih bijaksana lagi ya, lebih menahan diri lagi agar tidak menjadi terlalu runcing begitu. Jadi itu ya. Dan seperti kepada kita juga bahwa keluarga Garda ini bukan siapa-siapa ya, tapi kita, keluarga kita sendiri gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau Garda ini gonjang-ganjing terus, lebih baik saya di luar sajalah gitu kan. Itu jangan saudara. Karena apa? Yang namanya keluarga artinya kita turut masalah yang satu adalah masalah kita bersama. Jadi kalau ada satu problem atau persoalan, maka kita semua harus terlibat menyelesaikannya. Kita punya hak yang sama, tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikannya, begitu ya. Jadi puji Tuhan, ya, saya ucapkan selamat atas kembalinya ibadah Garda. Haleluya. Saya kembali kepada Ibu Koordinator. Ya, haleluya. Puji Tuhan, pemaparan yang luar biasa. Saya terima bahwa di dalam kehidupan kita, seperti tadi Bapak Gembala paparkan, kita memiliki kehendak bebas. Ya. Kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita memilih tetap di jalan Tuhan atau kita di luar Tuhan. Ya, penentunya adalah kita ya. Namun kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Berarti
kita harus menundukkan diri kita dalam ego, di dalam ego yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa, doktrinal, yang hakiki ya, yang tidak bisa diganggu gugat ya. Walaupun orang mengatakan bahwa Yesus itu apa-apa, kayak mau ngomong apa ya, bagi kita Garda Kristen punya doktrin yang luar biasa ya, mengatakan bahwa Yesus segala-galanya dalam hidup kita ya. Dalam Kisah Rasul di sana dikatakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang di dalamnya kita diberoleh selamat selain di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau masih mengatakan Yesus Lucifer, bertobat kayaknya ya Bapak ya. Bertobat, aduh ngeri. Ya Tuhan Yesus bukan Lucifer, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita manusia. Mau percaya silakan, kalau nggak percaya silakan. Langsung ditunjuk aja siapa gitu. Misalnya kita kasih kesempatan pada Ibu Deborah gitu. Gitu. Silakan Ibu Deborah. Ibu Deborah dulu. Ibu Deborah dulu. Oke, silakan. Silakan. Ini jaringan saya lagi ya Bapak Pendeta ini. Sorry. Iya. Ya, saya kesaksian kemarin saya pergi ke Jonggol sama teman-teman, lihat lokasi, katanya teman saya ini dia mau lihat lokasi. Tapi setelah pulang dari Jonggol itu jam 5 sore saya satu mobil kaget lihat awan tuh semuanya merah semua. Merah, ada hitam-hitamnya tuh kayak gambar-gambar binatang. Kaget, kita orang satu mobil kaget, ini kok langit ini enggak seperti biasanya gitu. Merah sekali di daerah Jonggol, daerah lewat Jonggol mau Cilengsi situ. Itu kayaknya tuh merahnya merah banget kayak. Terus ada awan hitam itu berbentuk kayak binatang-binatang, ada binatang kambing, kayak burung, kayak macam-macam yang mengerikan gitu. Selama kurang lebih ada kali 15 menit itu. Itu aja saya. Lalu kita berdoa di mobil, takut ada apa ini kira-kira gitu kan. Merah sekali itu benar-benar. Saya tanya sama ibu-ibu, Ibu Nova, ibu ini sini nggak tahu, katanya nggak ada. Tapi di waktu itu kemarin sore saya lihat seperti itu, perubahan itu jam 5 sore. Ya itu aja kesaksian saya. Haleluya. Puji Tuhan ya, saya juga sangat senang melihat Ibu Deborah ya kembali ikut ya. Saya kemarin sampai beberapa minggu kan nggak ikut. Ada teman Pak, ada teman ya, jadinya nggak enak saya. Iya kan. Masalahnya kan ada tersalangan kan, ada yang ya, ini minggu lalu ini, minggu berikutnya ini gitu kan. Iya. Pindahan. Iya, minggu yang lalu malah ke gereja lain saya lihat gitu. Gereja lain Pak, itu ada teman nginap di tempat saya Pak, dia udah dijus. Iya. Dia mau ke gereja, saya bilang, waduh saya mau punya gereja sih, tapi berhubung dia dari sana jauh ya udah saya anterin dia ke sana gitu. Iya, puji Tuhan lah. Iya, ada teman saya menginap di sini, Pak. Puji Tuhan lah, akhirnya bisa kembali, puji Tuhan, akhirnya bisa kembali bersatu dengan kita ya. Dan saya juga sangat gembira sekali ya, anak bontot ya bisa kembali ya, kelihatan ya. Tadinya kita sudah mau apa kan, akhirnya sekarang bisa bersatu kembali. Mudah-mudahan handphonenya cepat bagus ya. Karena Garda itu sunyi sekali, sangat sunyi kalau nggak ada anak bontot gitu. Yeah. Jadi mudah-mudahan cepatlah selesai handphonenya gitu. Oke, saya kembalikan. Ya, kalau anak bontot maka pernah ngambek bapakku, ya. Iya. Semangat keluar, harus. Ya. Harus stay. Ngambek sama bapaknya bolehlah sekali-sekali lah. Stay tidak boleh. Di rumah juga sering orang tuanya, ya begitu juga lah. Jadi bapak. Saya bilang, Bapak yang penting anak bontot udah kasih tahu yang tugas hari ini, tinggal Bunda Santi aja yang mengumumkan kan, nggak ada di grup kan, belum ada di grup. Jadi saya bilang, Bunda Santi tolong itu ya yang tugas kasih tahu dari jauh-jauh. Jangan sampai mendadak kacau semua, saya bilang gitu. Dan itu sudah oke.
Ibu Pendeta Rebecca juga oke, dan Kisro sudah oke. Jadi tidak ada masalah ya. Biarpun anak bontot masih di luar. Ya, jadi saya ingin bertahun kepada kita bahwa kita ini perlu berterima kasih kepada Ibu Santi ya, karena saya melihat kemarin dia sendirian ya berjuang gitu kan. Karena yang lain udah nggak peduli lagi kan, tinggal sendirian gitu. Jadi saya bilang kalau nanti ibadah Gardeni keluarga ini bisa selamat, maka semua berhutang sama kamu, saya bilang begitu. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu sama Ibu Santi loh, ya itu perjuangan dia gitu. Jadi kita bisa kembali berkumpul itu bukan karena anak bontot, bukan karena Ibu Anugrah, tapi karena Ibu Santi gitu, ya. Jadi saya ingin berikan, kita dengarkan dulu suara dari Ibu Santi, silakan Ibu Santi. Baik, terima kasih Pak Pendeta, puji Tuhan untuk waktu yang begitu indah sehingga Tuhan boleh mempertemukan kembali kita di dalam satu persekutuan kita yang hampir nyaris-nyaris hilang. Tetapi karena kasih Tuhan itu begitu luar biasa sehingga kita boleh dapat berkumpul di dalam persekutuan ini kembali. Semoga kedepannya kita semakin semangat sesuai dengan semboyan kita maju terus di dalam Tuhan, kita jangan memandang kepada setiap orang, karena ketika kita memandang kepada setiap orang, maka yang ada hanyalah hati kita akan sering bersedih, kita akan sering ngambek, tetapi di dalam Tuhan biarlah kita terus maju. Tuhan mempersatukan kita. Tuhan Yesus menguatkan kita semua terus berjalan di dalam kasih dan terang ilahi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita sudah dikasih kesempatan, terima kasih juga tadi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rebecca. Luar biasa, yang kita menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Ya, saya sih harap ya, seandainya ada sesuatu, kita kan bisa dibicarakan. Apa masalahnya? Kenapa dan kenapa? Gitu. Gitu, hanya gitu aja. Saya kan sudah tua, saya tahu bagaimana yang baik, yang enggak. Kalau sebentar-sebentar marah, siapa yang saya pandang? Siapa yang saya pandang? Hanya itu saja. Terima kasih, Pendeta. Tuhan Yesus berkati. Singkat padat. Setuju saya sama Ibu Nova. Jangan ngambek ya. Singkat padat dan menakutkan ya. Oke lah. Ibu Iin lah. Terima kasih Pak Pendeta TS. Terima kasih juga untuk Ibu Pendeta Rebecca firmannya tentang ini keluarga Garda ya. Sebetulnya Garda itu kan satu keluarga di dalam Tuhan ya, kita semua unik di dalam Tuhan. Dan seperti sebuah keluarga, ada mekanismenya keluarga itu. Ada ayahnya, ibunya, anaknya, dan di dalam satu keluarga pasti ada perbedaan pendapat ya. Itu sesuatu yang umum, wajar gitu. Jadi kalau dalam satu keluarga sudah terbina dengan baik, ada suka dan duka, kita lewati bersama. Dan kalau itu sudah bisa diatasi, tiba-tiba ada satu kasus, apakah keluarga itu akan bubar? Ayah, ibu, anak itu bubar, gitu. Tapi kan enggak. Sebetulnya, kalau saya lihat itu, kita ini sebagai satu keluarga yang lebih besar dari keluarga biasa, gitu ya. Karena kita terdiri dari beberapa anggota dari beberapa pulau, kota yang berbeda, gitu. Yang Tuhan persatukan di dalam Garda. Jadi kita harus berperang juga di sini. Kita harus berdoa juga untuk dunia, untuk bangsa, dan untuk keluarga kita masing-masing, untuk pribadi kita sendiri. Di situ kita harus menang, dan justru tantangannya itu di dalam keluarga kita sendiri di Garda. Kalau kita tidak menang di Garda, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan-peperangan yang lebih luas, lebih besar, gitu. Jadi kita sebaiknya tetap unity, tetap solid di dalam Tuhan gitu, sebagai satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan.
Itu ajalah kalau dari saya, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, mana kemana lagi? Haleluya. Luar biasa ya, unik ini. Mbak, terakhir, jangan sampai kita kacau lagi ya. Kita saling mengalah aja, jangan ngambek-ngambek lah kayak anak kecil. Ya. Iya, jadi itu memang pertama seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa di dalam sebuah keluarga itu konflik itu sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi. Cuman memang kita perlu bijaksana, berhati-hati ya, supaya tidak menjadi runcing kan, begitu kan. Dan sebaiknya kalau ada yang kira-kira menjadi konflik, sebaiknya kita hindari kan. Cuman saya bersyukur ya, bahwa sekarang ibadah Garda ini itu tidak lagi terlalu bergantung kepada saya. Itu sebuah hal yang sangat bagus ya, gitu. Artinya apa? Artinya seandainya pun saya tidak ada atau berhalangan atau apalah gitu kan, sehingga ibadah Garda ini tidak menjadi terhenti gitu, karena udah ada sistemnya kan, udah berjalan. Jadi itu adalah hal yang harus kita syukur ya. Dan karena itu saya juga melatih kita di sini supaya bisa mengambil alih ya, dimana saya juga mendelegasikan ya tugas saya kepada Ibu Anugrah ya, sehingga kalau saya tidak ada dia bisa mengambil alih gitu kan. Dan juga nanti Ibu Anugrah juga bisa melatih yang lain kan, supaya bisa menjadi apanya dia kan, siapa tahu dia berhalangan, supaya tidak jadi kacau kan, begitu. Jadi itu namanya apa ya, pemuritan lah istilahnya, pemuritan gitu. Jadi biarlah ibadah Garda ini ke depan semakin baik, semakin berkembang ya. Puji Tuhan. Saya kembali pada Ibu koordinator. Kalau ada yang lain silakan, kalau nggak ada tutup doa saja. Silakan Ibu koordinator. Terus ada yang mau ditambahkan nggak, Sis Ros? Mau kesaksian? Ibu Tidak ada, lanjut. Haleluya. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau bagi saya ini kan kita ini ibaratnya di dalam sebuah gereja ya. Dalam gereja berarti ada pendeta, ada pendetanya, ada majelis, ada jemaat. Ya, jadi semua ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama yang baik, gitu ya. Jadi kita membutuhkan gembala, kita membutuhkan pelayan, kita membutuhkan jemaat. Jadi di antara kita ini tidak ada yang saling berkata, oh saya yang paling penting di sini, nggak ada. Ya. Tidak ada yang berkata bahwa tanpa saya pelayanan itu tidak jalan, nggak ada. Karena kita prinsip Garda ini adalah pelayanan Tuhan, ya, bukan pelayanan manusia, atau bukan pelayanan Bapak Gembala TS, bukan. Ya, saya beberapa kali seringkali mau tinggalkan Garda, tapi seringkali kasihnya begitu Tuhan terhadap Garda ini sering saya ditegur. Ya, jadi saya katakan kalau saya melayani di Garda bukan main-main. Ya, Bunda Nova dan Bunda Santi, saya sendiri seringkali saya berkata bahwa luar biasa Garda ini seringkali diperhatikan Tuhan sekali. Ya, manakala kita mau ini ada lagi teguran Tuhan melalui mimpi lah, melalui apalah gitu ya, anak berbicara lah. Jadi saya katakan bahwa Garda ini memang luar biasa pelayanan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita melihat ada yang lain masih cuek, ya, masih cuek, nggak mau peduli, bahwa pikirnya itu Garda itu bukan apa-apanya, sekedar cari info, ya. Tapi bagi saya katakan kalau tidak ada kerjasama yang baik, ya nggak akan jalan, gitu ya. Ya, jadi saya katakan, aduh luar biasa. Makanya kita sekarang, saya katakan pemain musik itu dikaruniakan talenta yang luar biasa, pengkhotbah. Ya. Kita bersyukur kalau di Garda ini masih ada pengkhotbah,
masih ada yang WL, masih ada yang hadir, itu kan luar biasa. Ya, tapi kalau kita udah nggak saling mendukung, udah nggak saling kerjasama yang baik, ya amrulah gitu loh. Ya kan? Jadi itulah saya katakan bahwa tadi kita anggap Garda ini adalah tempat ibadah kita atau gereja kita yang Tuhan tunjuk ya untuk kita bersama-sama gitu ya. Jadi Marga mungkin seperti khotbah Ibu Pendeta tadi, bahwa mungkin kehidupan kita dulu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah mengalami mujizat Tuhan, kita telah mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, kita akan apakan apa yang telah kita alami dari Tuhan. Kita mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, dia Tuhan luar biasa hari ini. Saya juga secara pribadi, saya katakan kadang-kadang saya salah bertindak, saya seringkali mungkin menyakiti saudara-saudara, amat terlebih Bapak Gembala, ya saya mohon maaf. Saya katakan kadang-kadang saya bilang kalau teguran dari Bapak Gembala itu kadang-kadang saya bilang saya nggak layak ya, saya bilang aduh lebih baik saya keluar aja lah, saya menyendiri atau saya nggak ikut lagi Garda lah gitu ya. Tapi ketika saya begitu ada lagi Tuhan tegur lagi ya, ada saja teguran Tuhan untuk saya. Saya katakan bahwa memang nggak boleh tinggalkan Garda ya, tetap sukacita selalu melayani Tuhan apapun yang terjadi, mau diingat mau enggak, mau dihargai mau tidak, itu urusan nanti Tuhan yang berkati kita ya, Tuhan yang hargai kita, Tuhan yang berkati kita dimanapun kita berada. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanan daripada Ibu Pendeta Rebeka ya, yang sudah membawa kita dari firman Tuhan, memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan juga terima kasih buat Sis Ros yang sudah melayani pujian. Saya katakan biarpun saya di luar, saya sudah katakan kepada Sis Ros ya, tugas sama Ibu Pendeta Rebeka besok ya, hari Minggu, saya katakan gitu ya. Puji Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala masih bisa bersama-sama. Hari Rabu harus sudah di rumah ya, harus sudah kembali. Nah, mudah-mudahan. Ini karena dari sananya saya nggak mau pakai nomor yang lain, karena kalau pakai nomor yang lain ribet lagi gitu ya, Bapak Pendeta ya. Jadi tunggu aja. Pokoknya harus sesegera mungkin kembali gitu, biar rumah Garda kembali semarak kan. Udah sekarang tuh rumah Garda udah kayak kuburan karena anak bontot nggak ada gitu, udah kayak kuburan. Puji Tuhan, Bapak Gembala masih puji Tuhan, haleluya ya. Nah, anggaplah semua masalah sebagai bumbu untuk menambah rasa ya. Nah, rasa dalam sebuah masakan kalau nggak ada bumbu kan nggak enak gitu ya. Jadi itu juga kalau nggak ada masalah kayaknya gitu-gitu aja. Kita merasa ibu ada lagi, doa lagi gitu aja kan ya. Tapi kalau ada masalah, seperti saya katakan, iya ya kayaknya ada yang hilang ya, kalau kita pikir-pikir nggak di luar itu kayaknya ada yang dramanya hilang. Gitu ya. Ya kayaknya kayak ada yang hilang lah pokoknya. Akhir bilang gitu ya. Makanya benar Bu Santi bilang lama-lama di luar nggak betah katanya gitu ya. Waktu itu ya Bu Santi ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih semua saudara-saudara yang sudah hadir, terima kasih untuk kehadirannya. Pelayan-pelayan Tuhan semuanya, diberkati Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan saat ini, pelayanan kita kecil maupun besar, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menilai, dan Tuhan yang akan balas memberkati kita sesuai dengan janji firman-Nya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pokok doa. Silakan kepada yang bertugas, Bunda Nova ya. Bunda Nova ya. Oke, silakan Bunda Nova.